Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Siti Nurfobia. Saya Desti Rahil Takia. Kami dari kelas 12A4. Di sini kami akan menjawab soal yaitu campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. Nah, untuk menjawab ini, manakah dari A, B, C, D, dan E yang termasuk ke dalam campuran yang dapat membentuk larutan penyangga? Sebelumnya yang sudah kita ketahui bahwasanya larutan penyangga atau biasa disebut dengan buffer adalah larutan kimia yang mampu mempertahankan kestabilan pH meskipun ditambahkan sedikit air, basa maupun asam, pH-nya relatif tidak akan berubah meskipun tidak menutup kemungkinan bisa berubah, akan tetapi berubahnya hanya tidak besar atau bisa disebut tidak signifikan. Nah, bisa kita hapus terlebih dahulu. Dibuatnya larutan penyangga yaitu campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, itu termasuk syarat bagaimana A, B, C termasuk ke dalam campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. Bisa kita lihat A 100 ml NaOH 0,1 molaritas ditambah 100 ml HCl 0,1 molar. NaOH termasuk ke dalam basa kuat. Sedangkan HCl termasuk ke dalam asam kuat. Ini tidak termasuk ke dalam campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. Yang B, 100 ml NaOH 0,1 molar ditambah 100 ml NaCN 0,1 molar. NaOH termasuk ke dalam basa kuat. Dan NaCN termasuk ke dalam garam basa. Nah, NaCN sendiri terbentuk dari asam lemah yaitu HCN dan basa kuat yaitu NaOH. Jadi seperti ini. Dan B itu tidak termasuk ke dalam campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. C yaitu NaCN sama seperti ini, terbentuk dari asam lemah HCN dan basa kuat yaitu NaOH. Berarti di sini garam basa. Dan di HCN sendiri terbentuk dari asam lemah. Nah, yang C ini termasuk ke dalam campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. Kenapa B tidak bisa? Kenapa B tidak termasuk campuran yang dapat membentuk larutan penyangga? Karena di B sendiri ini adalah basa dan basa, sedangkan ini garam basa dan asam lemah. Jadi yang termasuk ke dalam campuran yang dapat membentuk larutan penyangga adalah C. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang B dan E. Apakah bisa membentuk larutan penyangga atau tidak? Nah, di sini ada NH4OH adalah basa lemah. Dan di sini H2SO4 adalah asam kuat. Nah, apakah ini bisa menjadi larutan penyangga atau tidak? Kita hitung dulu. Kita membuat reaksi NH4OH plus H2SO4 bereaksi menjadi NH4SO4 plus H2O. Karena ini belum setara, kita setarakan dulu. Di sini 2 dan di sini 2. Kita buat mula-mula reaksi dan setelah reaksi.
Nah, di sini mula-mulanya adalah 100 mili dikali 0,1 molar sama dengan 0,01 mol. Terus yang H2SO4 50 mili dikali 0,1 molar sama dengan 0,005 mol. Nah, untuk mencari reaksi, kita harus mengetahui reaksi pembatasnya, yaitu diambil dari mol dibagi koefisien yang hasilnya terkecil. Nah, yang hasilnya terkecil adalah 0,005 mol. Karena di sini koefisiennya 2, kita kalikan ini sama 2, jadi 0,01 mol. Nah, kita garis. Oh iya, ini belum ada, dan di sini yang di bawahnya yang bereaksi 0,005 mol. Ini habis, dan ini 0,005 mol. Ternyata ini belum bisa membentuk larutan penyangga karena NH4OH atau basa lemahnya habis dan sama seperti H2SO4 asam kuatnya habis. Bila ingin membentuk larutan penyangga, mol basa lemahnya harus lebih besar dari mol asam kuatnya. Kemudian kita ke yang E. Jadi yang jawaban yang D salah. Kita ke jawaban yang E. Apakah yang E bisa membentuk larutan penyangga atau tidak? Di sini ada 100 mili K2SO4. K2SO4 adalah termasuk garam netral. Dan ini adalah asam kuat. Ini tidak bisa dipakai untuk membentuk larutan penyangga. Jadi yang tidak termasuk ke dalam campuran yang dapat membentuk larutan penyangga yaitu A, B, D, dan E. A sendiri dikarenakan yaitu tadi NaOH termasuk ke dalam basa kuat, sedangkan HCl yaitu asam kuat. Dan B yaitu NaOH basa kuat dan HCN yaitu garam basa. Sedangkan D, yang D karena NH4OH basa lemahnya mol basa lemahnya habis dan H2SO4 asam kuatnya juga habis. Sebenarnya yang D itu bisa saja masuk ke dalam larutan penyangga, tapi karena mol basa lemahnya habis jadi tidak bisa. sedangkan yang E karena K2SO4 yang termasuk garam netral, jadi tidak bisa. Nah, jadi yang menurut kami paling tepat adalah yang dapat membentuk larutan penyangga adalah yang C. Dikarenakan yang C adalah NaCN yaitu garam basa dan HCN yaitu asam lemah. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah dalam bertutur kata, dalam penyampaian, dan lain halnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.